La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak, antara lain nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat hidayah. Apa itu nikmat hidayah? Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, nikmat hidayah itu ketika mata kita, mulut kita, telinga kita masih bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, melihat Al-Quran, itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan kita, kaki kita masih mampu berjalan ke masjid untuk melakukan satu kewajiban kita, yaitu melakukan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Adapun cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dua. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Nah, kalau bersyukur dengan ucapan, yaitu ketika kita mendengarkan, ketika kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita bahagia atau yang membuat kita senang, itu kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi atau kita tertimpa musibah, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang meninggal saja, tetapi ketika setiap kita tertimpa musibah, kita ucapkan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa saja itu, ketika kita tersandung batu atau kita sakit, nah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau kita sudah merasa bersyukur dengan ucapan kita sudah lakukan, maka kita harus barengi dengan bersyukur dengan perbuatan, yaitu kalau sudah waktunya sholat, kita sholat, kita dengar azan, kita ke masjid. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, generasi penerus bangsa, itu kita kalau sudah dengar azan langsung ke masjid, jangan pegang HP dulu, bermain game online, ya, jangan. Kita kalau dengar azan, kita langsung ke masjid, karena itu siapa yang panggil? Itu bukan manusia yang panggil, tapi itu adalah panggilan Allah. Di lafaz azan dikatakan hayya alas shalah, hayya alas shalah, marilah kita sholat, marilah kita sholat. Nah, itu cara kita bersyukur dengan ucapan dan perbuatan. Masih banyak cara lagi kita bersyukur dengan ucapan dan perbuatan lainnya. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang menjadi umatnya hingga akhir zaman, di mana Rasulullah ini telah membawa kita kepada agama yang begitu sempurna, yaitu agama Islam, sehingga sampai detik ini pun kita masih merasakan nikmatnya menjadi seorang insan yang beriman, menjadi seorang muslim yang taat beragama. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, adapun cara kita bersalawat kepada Nabi kita, yaitu kalau kita mendengarkan nama Nabi kita disebut atau kita sendiri yang mengucapkannya, maka kita ucapkan, kita bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Atau bisa juga dengan salat lainnya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Atau ada juga yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih banyak contoh-contoh salat yang sesuai sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya saya berdiri di sini bukan karena saya merasa paling pintar di antara jamaah sekalian, bukan karena ingin menggurui jamaah sekalian, bukan juga ingin mengajari jamaah sekalian, tetapi saya berdiri di sini hanya menyampaikan saja apa yang Rasulullah lakukan dan dipraktikkan oleh para sahabatnya, dan kemudian sampai kepada kita melalui hadis-hadisnya, kemudian kita praktekkan. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang bagaimana cara menyempurnakan wudhu, karena ini salah satu ibadah yang mungkin sebagian orang itu meremehkan, karena ini terasa sangat mudah, tapi orang sangat meremehkan, dianggap biasa-biasa saja ini wudhu. Padahal wudhu ini jamaah sekalian salah satu agar sholat kita nanti diterima, sholat kita jadi sah kalau wudhu kita disempurnakan. Nah, ada sebuah hadis jamaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, yang asalnya dari Anas. Anas ini dia berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, seorang laki-laki, wafi kodami, di kakinya mithlu zufri, ada sebesar kuku. Nah, jemaah yang sama dirahmati Allah, apa yang Rasulullah lihat kepada laki-laki ini di kakinya yang sebesar kuku? Di hadis lanjutannya dikatakan lam yusibul ma'u, yang tidak terkena air. Nah, jemaah yang sama dirahmati Allah, ternyata Rasulullah SAW melihat kepada ketika itu ada seorang laki-laki, dia berwudu, kemudian Rasulullah melihat di kakinya ada sebesar kuku yang tidak terkena air. Kemudian apa kata Rasulullah? Irji, kembalilah atau ulangilah, fa'asin wudu'aka, sempurnakan wudumu atau perbaiki wudumu. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk menyempurnakan wudu kita. Makanya walaupun ada yang tidak terkena air walau sebesar kuku saja, itu Rasulullah suruh sempurnakan. Karena kenapa? Karena dikatakan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang asalnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat nanti bulan muhajjalina, dengan anggota-anggota tubuh yang bercahaya. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, kenapa umat Nabi Muhammad di akhirat nanti itu anggota badannya bercahaya? Di hadis lanjutannya dikatakan min atharil wudu'i, tidak disebabkan karena bekas air wudunya. Makanya tadi di hadis Anas, Rasulullah sangat menekankan kepada kita untuk menyempurnakan wudu kita, karena di hari kiamat nanti anggota-anggota wudu kita yang terkena air itu akan bercahaya. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, bagaimana kita tahu kalau wudu kita itu sudah sempurna atau belum? Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita harus
cari tahu dulu bagaimana tata cara wudhu yang sesuai apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, wudhu ini merupakan suatu ibadah atau ibadah makdo. Nah, setiap ibadah makdo itu harus memiliki landasan, harus memiliki dasar, harus memiliki dalil yang menjelaskan suatu ibadah tersebut. Sehingga kalau kita kerjakan suatu ibadah itu, ketika kita kerjakan itu tidak akan sia-sia, malahan kita akan mendapatkan pahala. Nah, karena wudhu ini merupakan suatu ibadah, yaitu ibadah makdo, maka kita harus cari dulu apakah ada dalil yang menjelaskan tentang wudhu ini. Nah, setelah kita cari, kita temukan di surah Al-Ma'idah ayat 6, juz 6, surah kelima dalam Al-Quran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu ingin atau hendak melaksanakan sholat, fawsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, sekarang kita dapatkan dalil tentang wudhu di Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, juz 6, surah kelima dalam Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran itu dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara wudhunya. Jadi kita harus butuh penjelas. Penjelasnya itu ada di hadis Nabi yang Nabi praktekkan, kemudian para sahabat praktekkan, itu kita dapat di hadis Bukhari Muslim yang asalnya dari Utsman bunyinya antara lain an Humrana, dari Humron ini jamaah sekalian merupakan maulanya Utsman atau pembantunya Utsman, salah satu pembantunya Utsman. Anna Utsmana, bahwasanya Utsman menyuruh kepada Humron da'a biwadui, menyuruhkan untuk mengambilkan tempat air wudhu, karena dia ingin praktekkan bagaimana cara wudhunya Nabi ketika Nabi berwudhu. Nah, setelah airnya sampai di mukanya Utsman, faghasala kaffaihi, dia mencuci kedua tangannya, talata marratin, sebanyak 3 kali. Nah, jemaah sama dirahmati Allah, yang dikatakan kaffaihi di sini yaitu mulai dari ujung jari-jari kita sampai ke pergelangan tangan kita, itu yang dinamakan kaffaihi atau kaful tangan. Nah, dia mencuci sebanyak 3 kali. Setelah dia mencuci sebanyak 3 kali, summa tamat mado, kemudian dia memasukkan air ke dalam mulut, atau biasa di sini disering disebut berkumur-kumur. Wastantaro, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian wastantaro, dihembuskan kembali. Talata marotin, sebanyak 3 kali. Summa gosala wajahu talata marotin, kemudian dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, jamaah sama dirahmati Allah, yang dikatakan wajhun atau wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut kita itu sampai ke dagu, itu dinamakan wajhun, wajah. Setelah dia mencuci wajah, summa yadahul yumna, kemudian dia mencuci tangan kanannya sampai di mana? Ilal mirfaqi, sampai ke siku. Talata marratin, sebanyak 3 kali. Jadi dia mencuci tangan kanannya sebanyak 3 kali. Seperti ini.
sebanyak 3 kali. 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla zalik. Kemudian yang kiri sama seperti yang kanan, dia mencontoh yang kanan. Talata maratin ila al-fati, sampai ke siku sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali. Setelah dia mencuci, tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepalanya. Di sini tidak dikatakan talata maratin, tidak dikatakan 3 kali. Jadi cukup sekali saja. Dan saya banyak melihat ketika orang berwudu, dan itu termasuk dulu saya. Ketika berwudu itu saya mencuci kepala saya atau mengusap kepala saya sebanyak 3 kali. Awal dikatakan di hadis ini tidak dikatakan talata maratin, tetapi cukup sekali saja. Kok begitu? Nah, kenapa dikatakan cuma 1 kali? Karena sudah ada hadis lainnya yang menguatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang asalnya dari Ali. Ali ini dia mencontohi sifat wudunya Nabi. Dia berkata, wa masaha bi ra'si wahidatan. Itu Rasulullah ketika dia berwudu mengusap kepalanya wahidatan, hanya 1 kali usap. Nah, pasti kita bingung bagaimana cara mengusap. Apakah cuma di sabahnya, atau dari belakang ke muka, atau bagaimana? Nah, ada hadis lain yang menguatkannya lagi, dari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim yang asalnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia juga mencontohi sifat wudunya Nabi. Dia berkata, wa masaha bi ra'sihi. Rasulullah itu ketika mengusap kepalanya itu fa'aqbala, seluruhnya dengan biadahi, dengan kedua tangannya. Mulai perhatikan dari muka sini, itu dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya penuh seluruhnya. Dia mengusap dari muka, kemudian dia mengusap ke belakang. Setelah sampai di belakang itu wa'adbaro, kemudian dia mengembalikan ke tempat semulanya. Nah, itu cara mengusap kepala, cukup sekali saja. Kemudian setelah dia mengusap kepalanya, tsumma ghasala rijlahul yumna. Kemudian dia mencuci kakinya sebanyak 3 kali. Yang kanan dulu. Yang kanan rijlahul yumna sebanyak 3 kali. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Kemudian itu yusra mithla zalik. Kemudian yang kiri sama seperti yang kanan. Dia mencuci sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki. Nah, jamaah yang sama dirahmati Allah, sekarang kita sudah tahu bagaimana tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi, yang dipraktikkan oleh para sahabatnya. Nah, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, bagaimana? Masih pengen tahu kalau kita sudah sempurnakan wudu kita itu, apalagi kita dapat balasan apa? Apa masih mau saya sebutkan hadisnya, atau saya berhenti di sini? Saya tutup di sini. Masih mau lanjut? Boleh, saya lanjut sedikit. Nah, kalau kita sudah sempurnakan wudunya kita berwudu seperti yang hadis tadi mengatakan, yang dipraktikkan oleh Utsman, itu apa yang kita dapatkan? Dikatakan di hadis riwayat Muslim yang asalnya dari Umar. Umar ini berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddu, siapa saja yang berwudu di antara kalian, fasbigul wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia berkata, setelah dia sempurnakan wudunya, dia berkata, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Ini doa ketika selesai kita berwudu. Nah, kalau kita membaca ini, kemudian kita sempurnakan wudunya, apa yang dijanjikan? Situ dikatakan hadis selanjutnya, illa futihat abwabul jannati tsamaniyah. Tidak ada baginya kecuali dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Masya Allah, 8 pintu surga. Dan yadkhulu min ayya sya'a, dan kita disuruh masuk melalui pintu mana saja yang kita sukai. Jadi ketika kita membaca tadi kemudian sempurnakan wudu kita mendapatkan 8 pintu surga dan kita berhak masuk lewat pintu mana saja yang kita sukai. Nah, itu adalah janji kalau kita sempurnakan wudu kita dan membaca itu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu janji kalau kita sempurnakan wudu kita dan membaca itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kembali kepada jamaah sekalian, kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu praktikkan, saya tidak memaksa untuk mengikuti, karena saya hanya berkewajiban menyampaikan saja apa yang Rasulullah lakukan, kemudian para sahabatnya praktekkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu asalnya dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa, sama seperti jamaah sekalian yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan apabila ada kata-kata yang bermanfaat